Homili saya malam ini tentang pertobatan. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Allah membuat suatu rencana atau suatu rancangan, bisakah ia gagal? Bisakah rencana atau rancangan itu batal? Gimana? Bisa tidak? Bisa? Bisa gagal? Berarti lagu itu salah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Terus. Oke, terima kasih. Ya. Jadi bisa enggak gagal? Tidak bisa gagal, tidak bisa batal. Ayub, ya, Ayub punya satu keyakinan dan itu bagian dari iman dia. Dalam kitab Ayub bab 42 ayat 2 dia bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Begitu dengan penuh keyakinan ia bilang kepada Allah, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Tuhan Allah bikin rencana, bikin rancangan, bisa gagal? Ya. Bisa batal? Ya. Bapak Ibu punya keyakinan tidak bisa. Mari kita renungkan bersama apa yang ditulis oleh Nabi Yunus dalam bacaan pertama tadi. Kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Saya akan bacakan ayat terakhir, ayat 10. Bunyinya begini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukan.
melakukannya. Jadi Allah sudah membuat rancangan akan menghukum orang-orang Niniwe yang berlaku jahat. Tapi kemudian ia pun tidak jadi melakukannya. Pertanyaan saya, rancangan Allah tadi batal apa tidak? Rancangan Allah tadi gagal apa tidak? Karena ia tidak jadi melakukannya. Gagal tidak? Kalau Bapak Ibu bilang gagal, Ayub tadi salah. Sebab dia bilang, tidak ada rencanamu yang gagal. Dan lagu tadi harus direvisi. Ya, dia tak pernah gagal sebab dia Allah. Gimana? Dengan Yunus bab 3 ayat 10. Rancangan Allah gagal apa tidak? Kan Allah tidak jadi melakukannya, menghukum orang-orang Niniwe. Batal tadi, hukuman tadi, batal, enggak jadi. Pertanyaan saya, lantas siapa yang menggagalkan, membatalkan rancangan Allah untuk menghukum orang-orang Niniwe yang berlaku jahat selama itu? Siapa bukan apa pertanyaannya? Orang-orang Niniwe membatalkan, berarti manusia bisa membatalkan rancangan Allah. Tak satu pun manusia bisa membatalkan rancangan Allah, rencana Allah. Tak satu pun. Maka atas apa yang terjadi atas orang-orang Niniwe, yang benar adalah ini menurut refleksi saya. Allah lah yang membatalkan rancangan itu, bukan manusia. Rancangan Allah tidak pernah gagal, tidak pernah batal oleh tindakan manusia. Tetapi yang terjadi ialah Allah sendiri yang membatalkan. Allah sendiri yang menggagalkan, tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Mengapa? Dikatakan tadi, ketika Allah melihat perbuatan mereka. Apa perbuatan orang-orang Niniwe? Pertama, mereka percaya kepada Allah. Kedua, mereka berbalik dari perbuatannya yang jahat. Mereka
bertobat. Pertobatan orang-orang Niniwe itulah yang menggerakkan hati Allah. Enggak sampai hati. Enggak mentolo, bahasa Jawanya. Enggak mentolo, enggak sampai hati. Harus menghukum orang-orang Niniwe yang ternyata telah bertobat. Setelah mendengar pemberitaan dari Yunus bahwa dalam hitungan waktu 40 hari kota Niniwe, orang-orang Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dihancurkan jika mereka tidak bertobat. Tapi karena mereka berbalik dari perbuatannya yang jahat, Allah enggak sampai hati. Itulah sebabnya Allah membatalkan rancangannya. Mau menurunkan malapetaka atas orang-orang Niniwe. Kalau begitu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pertobatan itu menguntungkan. Pertobatan itu menyelamatkan, bukan membinasakan. Pertobatan itu memberkati. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu kita renungkan. Bahwa pertobatan itu positif, menyelamatkan, menguntungkan, memberkati. 2 minggu yang lalu, setelah misa pagi, ada seorang umat datang ke saya. Intinya dia ingin berbagi. Dia sharing pengalaman. Apa yang terjadi atas dia. Dia sharing bahwa hidupnya amburadul, hidupnya berantakan. Dia berpikir, kenapa hidup saya seperti ini? Pasti bukan Bunda salah mengandung. Bukan salah siapa-siapa. Tapi pasti ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bertobat atas apapun yang telah dia lakukan di masa lalu. Dia pergi ke gereja ini, dia merayakan sakramen tobat. Ia mau hidup benar. Dia mau hidup baik. Dia mau hidup lurus-lurus. Maka dia punya komitmen untuk merayakan sakramen tobat. Dia katakan, Romo, sejak saya merayakan sakramen tobat, yang namanya berkat ada saja,
Dulu saya mengalami kesulitan dalam ekonomi, hidup rumah tangga saya gak karuan. Tapi sekarang Romo, sejak itu Romo, yang namanya berkat itu saya sampai kewalahan menerimanya. Maka dia ingin berbagi. Sharing itu meyakinkan saya bahwa pertobatan itu memberkati, mendatangkan berkat, baik atas diri sendiri maupun atas orang lain, keluarganya, dan banyak orang bisa kecipratan berkat dari Allah yang ditandai dengan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau pertobatan itu ternyata menguntungkan, dan karena pertobatan itu memang menguntungkan, menyelamatkan, mendatangkan berkat, maka begitu Yesus tampil di depan publik, seperti yang dicatat oleh penginjil Markus dalam bacaan Injil tadi, Yesus berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah yang diwartakan oleh Yesus. Waktunya telah genap. Yang sebelumnya orang-orang Yahudi menanti-nanti. Yesus katakan waktunya telah genap. Waktu untuk apa? Waktu Allah menyatakan diri. Waktu Allah untuk mendatangkan berkat. Waktu Allah untuk mendatangkan pengampunan atas orang-orang yang berdosa. Lewat kedatangan Yesus. Lewat perutusan Yesus. Lewat tampilnya Yesus di tengah-tengah publik. Yang waktu itu diawali di wilayah pinggiran Danau Galilea. Maka saat itu Yesus bilang, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus katakan bertobatlah. Sebab ketika orang memilih bertobat, pada saat itulah pilihan itu menjadi berkat. Pilihan untuk bertobat menjadi berkat pertobatan. Dan itu yang akan membuka keran berkat Allah, rahmat Allah bagi dirinya, pun pula bagi orang lain. Seperti dicatat oleh penginjil Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 18. Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Siapa
atau apa yang memimpin kepada hidup? Pertobatan. Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi pertobatan itu membawa orang kepada hidup, bukan kepada kematian. Membawa orang kepada berkat yang dari Allah. Yang selama orang belum bertobat, berkat itu tersumbat. Tapi begitu dibuka lewat pintu pertobatan, berkat-berkat itu sungguh nyata. Nah, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah orang-orang yang telah memilih pertobatan yang diserukan oleh Yesus. Bagi 4 murid Yesus ini, bertobat berarti mau menempatkan Yesus sebagai jaminan hidupnya kini dan selanjutnya. Tampak jelas dari Injil tadi. Begitu Yesus katakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa yang dilakukan oleh Simon dan Andreas? Dikatakan tadi, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yakobus dan Yohanes juga dipanggil untuk ikut Yesus, apa yang mereka lakukan? Di ayat 20 tadi dikatakan, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius, di mana? Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Tidak ada dialog, tidak ada tawar-menawar. Mereka begitu ringan meninggalkan semuanya, mengikuti Yesus. Itulah pertobatan. Menempatkan Yesus sebagai jaminan hidupnya. Menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya, sebagai pemimpin hidupnya, bukan lagi dirinya yang mengendalikan diri. Seperti dialami oleh Rasul Petrus. Dia sharing dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 6. Atau di ayat berikutnya, tepatnya di ayat 20. Dia bilang, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah pertobatan Paulus, menempatkan Yesus sebagai jaminan, sebagai pemimpin hidupnya saat ini dan untuk selanjutnya. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita respons, kita tanggapi seruan Yesus untuk bertobat. Ini soal pilihan. Orang bisa memilih, bisa menolak. Tetapi begitu orang memilih bertobat, pada saat itu juga pilihan itu menjadi berkat bagi dirinya. Sehingga dengan memilih bertobat, ia diselamatkan, ia diuntungkan, ia dipenuhi,
disertai dengan berkat-berkat Tuhan. Dengan demikian yang namanya pertobatan tidak pernah merugikan kita. Tuhan memberkati.